Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman solehah, apa kabar? Sudah cukup lama kita tidak berjumpa ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Amin. Teman-teman solehah, pembelajaran tematik kita kali ini adalah tentang siklus air. Mari kita simak materinya. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Dengan tersedianya air di muka bumi, maka manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut. Yang pertama, evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Dalam tahapan ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Yang kedua, transpirasi. Merupakan proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Hanya saja, proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Transpirasi juga mengubah air menjadi uap air dan dibawa ke atmosfer. Selain berasal dari sumber air langsung, penguapan dalam daur air di permukaan bumi juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan. Salah satu contohnya adalah akar tanaman menyerap air dan mendorongnya ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Air hasil fotosintesis ini kemudian dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata sebagai uap air. Yang ketiga, adveksi adalah proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Yang keempat, presipitasi adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Awan atau uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin panas atau perubahan suhu. Jika suhu sangat rendah di bawah 0 derajat, tetesan air jatuh sebagai salju atau hujan es. Melalui salah satu proses dalam daur air ini, air kemudian masuk kembali ke lapisan litosfer. Yang kelima, run-off atau limpasan adalah proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Air berpindah dan bergerak menuju tempat yang lebih rendah
melalui saluran-saluran air seperti sungai dan got, hingga kemudian masuk ke danau, laut, dan samudra. Pada tahap daur air ini, air masuk kembali ke lapisan hidrosfer. Yang terakhir, infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus ini, yakni setelah hujan, tidak semua air mengikuti tahap limpasan. Beberapa di antaranya akan meresap ke dalam tanah. Air tersebut merembes ke bawah, kemudian menjadi air tanah. Air yang masuk ke dalam tanah ini disebut dengan air infiltrasi. Teman-teman solehah, dalam kegiatan kita sehari-hari dalam berwudu, mandi, buang air besar, buang air kecil, mencuci, dan memasak memerlukan air yang bersih. Terutama untuk bersuci, kita harus memperhatikan keadaan air yang kita gunakan. Air yang kita gunakan haruslah bersifat suci dan mensucikan, tidak berbau, berasa, berwarna, dan tercampur najis. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya air tidaklah dinajiskan oleh sesuatu pun selain yang mempengaruhi bau, rasa, dan warnanya. Abu Umamah Al-Bahili. Marilah teman-teman, kita harus benar-benar memastikan kalau air yang kita pakai untuk bersuci benar-benar suci dan mensucikan, agar sempurna ibadah kita. Untuk selanjutnya, teman-teman melakukan tugas untuk membuat kolase tentang siklus air. Nah, kegiatan ini semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.